Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan, syahran unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan wa qiyamul lailihi tatawu'an wa siyamun naharihi wajiban. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi dhawil majdi wal irfan, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh, ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nawiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, hadirin para asatidzah, para hujaj, para tokoh masyarakat, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan segenap pengurus Mushola Al-Ikhlas beserta seluruh jamaahnya. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ibadah sholat isya wal tarawih yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya segala puja dan puji teriring rasa syukur, mari sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dialah Rabb Zat yang telah mengantarkan kita sampai memasuki kepada malam yang 21 atau malam terakhir di bulan suci Ramadan. Harapan kita semua, semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita dari awal Ramadan sampai dengan malam hari ini, baik itu yang sunnah ataupun yang wajib, senantiasa diterima dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah atas haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarganya, atas segenap sahabatnya dan atas seluruh umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap dan berkenan selalu tentunya, semoga kita diaku menjadi umatnya dan kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak hadirin, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita kembali. Ini untuk yang kedua kalinya, subhanallah, dengan penampilan yang sama. Subhanallah, biar enggak pangling, biar enggak aneh. Yang pertama, yang kedua kali aja pengurus mushola punya pikiran, Pak Ustadz pakai itu aja, kali aja gitu. Allah request Ustadz, ya, ukurannya L, warna keselatan, mereknya apa tuh, Korea Alus, boleh apa namanya, Haromain. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini perasaan ada yang beda ini. Ada yang beda Ustaz ini. Makin mundur apa makin maju nih jamaahnya? Alhamdulillah makin maju. Subhanallah. Ini tandanya kita cinta kepada Rasulullah. Ya. Apa
Terbalik Ustaz. Ngaku cinta kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita agar pada 10 hari yang akhir itu justru ibadah kita harus semakin ditingkatkan. Harus semakin semangat. Tapi pada faktanya memang seperti inilah. Ya, kalau kita bercermin kepada pengalaman tahun yang sudah pun sama. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, sama. Mulai menurun, konsentrasi ibadah kita pun mulai buyar. Masya Allah. Padahal tadi kata Ustaz Ahmad apa tadi? Masya Allah. Siapa tahu Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Kalau tidak salah di awal Ramadan saya sampaikan yang akan ditanamkan di dalam hati kita, yang paling dalam tubuh kita, yang paling dalam tanamkan. Boleh jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Insya Allah kalau sudah tertanam perasaan seperti itu, maka yakin pasti kita akan memanfaatkan momen Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Terutama pada 10 hari yang akhir. Yang pernah saya singgung, terdapat malam kemuliaan atau Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Para ulama mengatakan andai kita tidak bisa menjumpai Lailatul Qadar, hampir saja kita kehilangan separuh dari kehidupan kita. Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taharus binikmah. Fa'amal binikmah rabbika fahadis. Seharusnya malam ini saya berada di Palu, ya. Dari Palu nyambung ke Balikpapan dalam rangka safari Ramadan, Pak, untuk memberikan kultum seperti ini. Kemudian lusa kembali ke Jakarta. Alhamdulillah harus pindah masa diminta lagi untuk ceramah di kota, di Kecamatan Kebun Kosong sana. Allahu Akbar. Karena alhamdulillah asbab kecintaan saya kepada jamaah Mushola Ikhlas ini, maka kesemuanya itu saya tolak Ustaz. Saya tolak, alhamdulillah, subhanallah. Ya. Karena kecintaan saya kepada jamaah di sini Al-Ikhlas. Tak harus pilih. Kenapa saya tolak? Bukan karena mabuk angin atau mabuk pesawat, bukan. Juga bukan karena jauh. Semua itu saya tolak. Yang pertama tadi karena kecintaan saya kepada jamaah Mushola Ikhlas, dan yang kedua Bapak Ibu biar dibayar mahal pun kalau saya suruh ceramah di Balikpapan, rasanya saya tidak mau, Pak. Kalingan ya. Iya ya, benar juga ya. Sama dengan ceramah di balik tembok ya. Masya Allah. Apalagi kita suruh ceramah di Palu, mau Pak? Allahu Akbar, Masya Allah. Biar dibayar mahal pun saya rasanya nggak mau Pak. Masya Allah. Allahu Akbar, ya Allah. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita fokus ya. Kita fokus, kita konsentrasi. Bahwasanya dari sekian banyak janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita, salah satunya Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita dalam surah Al-A'raf ayat ke-96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walau anna ahlal
Jika sekiranya penduduk suatu negeri amanu, sama-sama beriman, wataqo, dan sama-sama bertakwa, lafatahna. La di sini Allah gunakan lamnya harfu taukid, di mana pastikan Allah akan kami bukakan pintu-pintu barokatin, keberkahan, minas sama, dari langit, wal ard, dan dari bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala janji kepada kita, apabila penduduk suatu negeri, apabila penduduk suatu bangsa sama-sama beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu keberkahan baik dari langit ataupun dari bumi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya janji Allah ini kita rasakan di bulan suci Ramadan ini. Nampak sekali keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Masjid-masjid ramai, musolah-musolah ramai. Dari mulai dilaksanakan buka puasa bersama, lanjut sholat maghrib berjamaah, lanjut lagi disambung dengan sholat sunnah tarawih beserta sebelumnya berjamaah isya, dan subuhnya pun pak sama ramai juga. Berkah. Demikian juga kita dengar lantunan ayat-ayat Al-Quran baik dari masjid-masjid, musolah-musolah, bahkan dari rumah-rumah. Lihat saudara-saudara kita yang harus Al-Quran baik di masjid atau di musolah, bahkan di rumah-rumah kita ada yang sampai khatam 1, 2, 3 kali bahkan lebih. Nampak sekali keberkahan. Belum lagi saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, animo untuk saling berbagi, animo untuk peduli dengan sesama, meningkat secara signifikan di bulan Ramadan ini. Ya. Karena mereka tahu bahwasanya Ramadan adalah bulan kepedulian. Man khaffafa an mamlukihi, maka barang siapa yang meringankan beban saudaranya, membantu saudaranya, karena maghfiratan lidzunubihi, maka ia akan diampuni dosa-dosanya, wa itqarabatihi minan nar, dan ia pun akan dihindarkan dari siksa api neraka. Maka meningkat secara signifikan untuk saling berbagi di bulan Ramadan ini. Nampak keberkahan saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga subhanallah, tempat saya di sini Pak harus pindah. Di mana saya kegiatan di Masjid Uswatun Hasanah. Ustaz, jadi kalau di rumah menuju ke Uswatun Hasanah itu pedagang kanan kiri Pak, kanan kiri, masya Allah rame, jual apa aja laku. Allahu Akbar, masya Allah. Apalagi ketika kita sampai di masjid, sampai di musola, makanan berlimpah-limpah. Ini namanya berkah. Padahal saudara hadirin, kalau kita mau jujur, kita mau introspeksi diri, baru sekian persennya saja dari umat Islam yang ada di Indonesia yang iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau seluruhnya, kalau sebagian besar umat Islam di negara kita sama beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dan pasti akan Allah berikan kemakmuran kepada negeri ini. Contoh sekarang yang lagi viral di mana? Di Turki, Pak. Turki ini sholat 5 waktu dengan sholat Jumat sama, melubernya sama, penuh sampai ke jalan. Ini Pak, baru Allah turunkan keberkahan. Di kita tadi baru sekian persennya saja keberkahan sudah kita rasakan. Allah. Demikian juga Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai dalam sekup kecil di tengah-tengah keluarga kita hidup suasana agama. Allahu Akbar, suaminya dan anak-anak lakinya setiap sholat 5 waktu melaksanakan berjamaah di masjid atau di musola. Demikian juga ibu-ibunya atau istri-istrinya dengan anak-anak perempuan adakan sholat berjamaah di rumah. Jangan lupa baca Al-Quran, entah itu 1 lembar atau 2 lembar. Kemudian juga
lebih hebat lagi, lebih bagus lagi, adakan taklim rumah. Masya Allah, baca 2 atau 1 ayat Al-Quran dengan maknanya, dengan artinya. Demikian juga baca 1 atau 2 hadis dengan artinya. Dan jangan lupa baca kisah-kisah para sahabat dan para sahabiah yang sudah sukses dunia akhirat. Bahkan mereka mendapat gelar radhiyallahu anhu, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Insya Allah akan tercipta suasana agama di tengah-tengah kita. Ya, kalau sudah seperti ini, pasti dan pasti keberkahan akan menyelimuti keluarga kita, akan menyertai kita. Ya, suami kerja, istri berdoa. Suami usaha, istri sholat duha. Kenapa begitu? Ya, suami ke sawah, istri gelar sajadah. Ini mas, suami pergi teriak merdeka. Allahu Akbar. Nah, yang otowewe mulu. Masya Allah. Suaminya selagi ada di rumah, Allahu Akbar, bukannya menjadi silaturahmi ya dengan pengurus masjid, dengan pengurus musola, dengan jamaah, malah pergi mancing. Allahu Akbar, Masya Allah. Sampai lupa waktu kadang. Gimana Pak? Bang Maji gak maju. Mancing boleh nggak? Boleh, yang penting ingat waktu, ingat anak istri, Masya Allah. Ingat umur, betul. Oh, atau mancing. Mancing baik kan? Allahu Akbar, Masya Allah ya. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi datangnya ke macam ini erat sekali kaitannya dengan aktivitas kita sehari-hari. Anak punya orang tua dipanggil Mbah Midi, ya, beliau salah satu pengurus masjid di BLK situ. Allahu Akbar, karena hari-harinya subuh dan sujud kepada Allah, maka menjelang subuh ketika dibangunkan oleh cucunya untuk pergi ke masjid, dari sujudnya tidak bangun lagi Pak. Dari mulai setengah 3 biasa beliau bangun, ternyata sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dalam keadaan sujud. Orang yang rajin mondar-mandir ke musola, ke masjid, tidak sedikit orang yang meninggal di masjid atau di musola. Ya. Tukang ojek matinya lagi ngojek. Ya. Tukang duren matinya ketiban duren. Ada benar di Sukabumi, ada Pak. Tukang duren matinya ketiban duren. Tukang mancing matinya dia dekat oleh malaikat Jibril. Innalillahi dia ngedet, dikedet juga dia. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Untuk setelah hiburan boleh saja ya Allah. Yang penting jangan waktu sholat, ya. Masih kurang puas balik lagi, dengan asar balik lagi sholat, begitu ya. Masya Allah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita manfaatkan momen Ramadan ini dengan sebaik-baiknya agar terwujud janji Allah Subhanahu wa Ta'ala seterusnya kepada kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapan kita setelah nanti Ramadan meninggalkan kita, maka amalan-amalan yang berada di dalam bulan suci Ramadan kita bawa keluar bulan suci Ramadan. Umpama selama di bulan suci Ramadan kita rajin sholat berjamaah seperti ini, ya. Maka di luar bulan suci Ramadan pun kita harus tetap rajin sholat berjamaah. Selama di bulan suci Ramadan kita rajin tadarus Al-Quran, bahkan kita tadi hatam 1, 2, 3 kali hatam. Maka di luar bulan suci Ramadan pun kita harus tetap rajin baca Al-Quran.
kebiasaan tersebut harus tetap kita laksanakan di luar bulan suci Ramadan. Inilah kata para ulama tanda-tanda orang yang berhasil dengan ibadah puasa. Mampu menghiasi yang 11 bulan tadi. Jadi 1 bulan kita dibina, kita digembleng, kita digodok selama di bulan suci Ramadan ini. Kita dilatih sedemikian rupa. Itu tadi dengan maksud dan tujuan agar pada 11 bulan yang lain pun amalan-amalan kita sama dengan amalan-amalan selama kita berada di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selepas bulan suci Ramadan tadi, sepeninggal bulan suci Ramadan maksudnya hanya ada 2 golongan manusia saja masalahnya. Ya, hanya ada 2 golongan manusia saja. Golongan yang pertama yaitu orang-orang yang beruntung. Golongan yang kedua yaitu orang-orang yang merugi. Orang-orang yang beruntung, qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Ini orang yang beruntung, qad aflaha man zakka, sungguh beruntung orang yang telah mensucikan dirinya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang telah mengotori diri. Dalam ayat Allah terdapat qad aflaha man zakka wa dzakara asma rabbih fashallah. Sungguh beruntung orang yang telah mensucikan jiwanya. Jadi ada 2 golongan saja manusia setelah lepas dari bulan suci Ramadan. Terserah kita tinggal pilih yang mana, mau yang merugi atau yang beruntung. Yang beruntung mudah, satu memanfaatkan momen Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ya kita menyanyiakan bulan suci Ramadan. Dan kita tidak punya tanggung jawab, kita tidak punya perasaan bahwasanya boleh jadi bahwa Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Jadi orang-orang yang memanfaatkan momen Ramadan dengan sebaik-baiknya, inilah orang-orang yang beruntung dan orang yang pantas untuk merayakan Raya Idul Fitri. Sebaliknya orang-orang yang merugi yaitu orang yang tidak memanfaatkan momen Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan dia tidak pantas dan layak untuk merayakan Raya Idul Fitri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan waktu maka ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Pada akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara kesehatan kita. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga kita bisa mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan ini sampai dengan tibanya 1 Syawal. Amin insyaallah. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki umur kita, mudah-mudahan akhir hayat kita dapat husnul khotimah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.